Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong jalan kehidupan. Puji nama Tuhan, karena kebaikan dan anugerah-Nya selalu ada dalam hidup kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semata-mata karena kasih sayang dan anugerah Tuhan. Semoga saudara dan juga saya, dimanapun kita berada, selalu ada di dalam kasih karunia kemurahan Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur, dan tetap menikmati seluruh kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa tangan Tuhan tetap memegang kehidupan kita. Amsal pasal 27 ayat 1 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Sekali lagi, Amsal 27 ayat 1 berkata, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Dalam perjalanan kita di awal tahun ini, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Januari. Dan saudara, jika kita mengingat semua apa yang terjadi di dalam tahun ini, kita harus bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara dan memegang kehidupan kita. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Aku ada saat ini semuanya karena anugerah dan kasih-Mu. Kita, saudara dan saya, hidup hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada kata yang bisa terucap selain kita berkata bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat yang pertama. Mazmur 103 ayat yang kedua berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Saudaraku, banyak orang menyambut hari-hari baru di dalam kehidupannya dengan berpikir tentang hari itu apa yang harus dia kerjakan, hari itu apa yang harus dia lakukan, hari itu apa yang menjadi beban pergumulannya. Saudara, apa yang saudara pikirkan boleh-boleh saja. Tapi saudaraku, jangan sampai apa yang saudara pikirkan dan menjadi bebanmu itu membuat engkau tidak lagi melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu itu Tuhanlah yang mengontrol, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Hari ini dan hari esok itu semata-mata terjadi karena kemurahan Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 12 berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudaraku, hal yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari adalah mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, selalu merenungkan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita di hari kemarin, dan bersandar, bergantung terus kepada Tuhan. Sudahkah hidup kita memperkenankan hati Tuhan? Sudahkah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah selama ini hidup kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau kita mengandalkan Tuhan? Sudahkah hidup kita melibatkan Tuhan dalam semua rencana kita? Saudara, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan kita ketika kita memasuki tahun 2021, bukan? Tetapi sekarang kita ada di akhir bulan pertama, bulan Januari dari tahun 2021. Kita sudah melewati dengan luar biasa karena pertolongan Tuhan. Kita tidak tahu hari esok kita, bukan? Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita di bulan depan, bukan? Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan waktu-waktu kita, bahkan sedetik di depan kita. Kita tidak tahu, saudaraku. Semua hal di luar kontrol dan kendali kita. Tapi ingat, saudaraku, kita tidak perlu takut menghadapi hari esok, karena Tuhan adalah jaminan hidup kita.
asalkan kita selalu mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama-samanya setiap hari, maka segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan take control, Tuhan memegang kendali atas semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudaraku, hari esok adalah hari yang penuh pengharapan bagi orang-orang yang senantiasa hidupnya bergantung, bersandar, mengandalkan Tuhan di dalam setiap saat, di dalam setiap waktu, di dalam setiap detik hidupnya. Saudara, mari kita belajar. Kita belajar memandang hari depan kita. Kita belajar menaruh semua rencana kita di dalam tangan kasih sayang Tuhan, di dalam tangan kemahakuasaan Tuhan. Dan yakinlah, jika kita sungguh-sungguh percaya dan meletakkan semua rencana masa depan kita, hari esok kita ke dalam tangan Tuhan, serahkanlah dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Jangan menggunakan akal dan pikiran kita merancangkan segala sesuatu berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita. Tidak, saudaraku. Bersandarlah dan bergantunglah kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yakin dan percaya bahwa Dia tetap ada bersama-sama dengan kita dan menuntun kita menjalani hidup kita hari ini, besok, dan seterusnya. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.